Bab 2261. Transformasi. Ya, Joan Ander tidak berani menunda waktu. Jika dia menunda sedetik pun, saudara Zen itu mungkin dalam bahaya hidup. Dia telah melihat bahwa bocah tua nakal itu akan mendorong mereka ke batas hidup dan mati, dan kemudian membuat mereka berubah. Sungguh hal yang berisiko, tetapi bagi lelaki tua ini, tampaknya sepertinya baik-baik saja. Dia segera meminta orang-orang untuk melepas pakaian dan celana Brother Zen dan yang lainnya, dan memasukkannya dengan hati-hati ke dalam tong. Setelah itu bagaimana? Tuang ramuan rebusnya. Bocah tua nakal itu menunjuk ke panci besar. Ramuan yang baru saja direbus masih mengepul saat ini. Tuangkan air rebusan itu. Joan Ander segera memerintahkan. Segera, lebih dari selusin tong kayu diisi dengan ramuan mengepul, dan kulit Brother Zen dan yang lainnya langsung panas dan memerah. Sekarang dia tidak peduli meski ramuan ini terlalu panas, setidaknya bocah tua nakal itu tidak akan membunuh mereka. Aroma herbal tercium terus-menerus, dan bocah tua nakal itu meminta Joan Ander untuk menutup-tutupnya, hanya memperlihatkan kepala mereka, seolah-olah mereka sedang merebus sesuatu. Dia tidak banyak bertanya, mendengarkan pengaturan bocah tua nakal itu, dan pergi satu persatu. Setelah beberapa saat, semuanya selesai. Brother Zen dan yang lainnya memejamkan mata, duduk di ember obat, berendam dalam ramuan, yang lain berdiri tidak jauh menonton, khawatir dan cemas di hati mereka, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Si bocah tua nakal berjalan dengan tangan di punggungnya dari waktu ke waktu, memeriksa kondisi fisik semua orang, kadang-kadang mengangguk dan mengerutkan kening, tidak tahu apakah dia puas atau tidak puas. Tiba-tiba, tidak tahu siapa yang membuka matanya lebih dulu, mendengus, merasakan rasa sakit dan rangsangan yang membakar, dan ingin berdiri. Bocah tua nakal itu segera menoleh dan melihatnya. Tetap duduk. Dia berteriak. Saya tidak ingin kamu menyia-nyiakan semua pekerjaan, tahan saja. Segera, seseorang terbangun, tersiram air panas dan ingin berdiri, tetapi dipaksa oleh bocah tua nakal itu untuk menahannya, tidak membiarkan mereka berdiri. Jika berdiri, semua sia-sia. Transformasi macam apa yang ada? Dia mengutuk. Sekelompok bajingan, apakah Anda pikir obat ini mudah didapat? Itu berarti Anda beruntung menemukan saya, jika tidak, Anda tidak akan memiliki kehidupan ini. Sekarang tunjukkan padaku kemampuan kalian. Dengar. Dia berteriak. Tahan nafasmu, tenggelamkan nafasmu, atur pernapasanmu, dan rasakan hati-hati, setiap sel di tubuhmu, biarkan sel-sel ini terbuka dan menyerap ramuan dan sifat obatnya. Dia mengatakan kalimat demi kalimat, dan Zen dan yang lainnya mendengarkan dengan cermat dan melakukan apa yang dikatakan bocah tua nakal itu. Mereka tiba-tiba merasa bahwa ramuan itu tampaknya tidak terlalu panas lagi, dan bahkan menjadi hangat, menyebabkan setiap pori-pori tubuh terbuka seketika. Udara panas masuk, dan segera terbenam di pembuluh darah, berkeliaran di sekitar anggota badan, membuat tubuh berangsur-angsur panas. Lihatlah hidung dengan matamu dan hati dengan hidungmu. Anda bisa membayangkan bahwa Anda dapat melihat tubuh Anda, organ dalam Anda, tulang Anda, otot Anda, kulit dan rambut Anda. Suara bocah tua nakal itu terdengar aneh. Seolah kekuatan hipnotis merasuki Zen dan hati mereka menjadi lebih damai, dan seluruh orang memasuki keadaan misterius. Mereka tampaknya dapat merasakan bahwa tubuh telah menjadi sel, dan setiap sel terkoyak oleh sifat obat yang kejam, memungkinkan ramuan menembus dalam sekejap, dan kemudian sel pulih kembali, meninggalkan sifat obat di dalam sel selamanya. Dari sel, ke jaringan, ke organ, ke semua anggota badan,
semua meridian, dan kemudian ke seluruh tubuh, potongan otot yang menonjol, potongan tulang peristaltik. Semuanya menyerap khasiat obat, dan semuanya terus berubah. Waktu, 1 menit dan 1 detik berlalu. Juan Ander dan yang lainnya takut untuk pergi, dan ambulans serta dokter ahli di luar sudah siap. Jika terjadi kecelakaan, mereka harus diselamatkan sesegera mungkin. Bab 2262. Bagaimana kabarmu? Seseorang bertanya dengan suara rendah. Saudara Zen dan yang lainnya masih memejamkan mata, tidak bergerak, duduk di dalam tong, seperti patung, tanpa tanggapan apapun. Juan Ander menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi melihat wajah Brother Zen dan yang lainnya, mereka pasti masih hidup. Dia menoleh dan melirik bocah lelaki tua nakal itu. Lelaki tua nakal itu duduk di sana, minum teh perlahan, tanpa ekspresi khawatir di wajahnya. Tentu saja, Juan Ander tahu bahwa lelaki tua ini tidak akan mengkhawatirkan saudara Zen dan mereka. Setelah 3 jam penuh, Brother Zen membuka matanya terlebih dahulu dan menghembuskan napas panjang. Napas itu berubah menjadi seperti kabut putih dan terbang keluar dari mulutnya. Jarak lebih dari meter berangsur-angsur memudar. Dia tercengang, dan dia merasakan tubuhnya dengan hati-hati, perasaan ringan di mana-mana, sangat nyaman. Ini seperti dalam beberapa dekade terakhir, dia membawa beban puluhan kilogram dalam hidupnya, tetapi sekarang, beban ini tiba-tiba terlepas, begitulah rasanya. Dia tidak bisa mempercayainya. Itu luar biasa. Segera, satu demi satu orang terbangun dengan perasaan ini, yang membuat mereka bahagia. Berubah. Tubuh mereka telah mengalami transformasi dan tampaknya menjadi lebih berbeda. Apa yang terjadi? Bagaimana perasaanku? Aku tidak bisa menggunakan kekuatan yang cukup. Ya, aku terlalu lelah saat turun tadi. Tapi sekarang sepertinya masih hidup dan sehat. Bisakah kami keluar? Sekelompok orang memandang anak nakal tua. Bocah tua nakal itu mengangkat kelopak matanya dan meliriknya. Tidak. Saat dia berkata, dia menoleh untuk melihat Juan Ander. Lanjutkan merebus airnya. Apakah mereka masih harus berendam? Tanya Juan Ander heran. Sudah direndam selama beberapa jam, dan dia khawatir kulit akan menjadi putih setelah direndam. Untuk mereka mandi. Bocah tua nakal itu memutar matanya. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa keluar. Tidak, kata Juan Ander. Kan sama saja kalau kembali ke asrama untuk mandi. Bocah tua nakal itu bangkit dan berjalan ke Juan Ander. Juan Ander tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Oke, aku akan pergi, karena kamu mengatakan tidak. Dia mengulurkan tangan ke belakang, tidak bertele-tele. Jadi, setelah aku pergi, tunggu sebentar, lalu buka tutupnya dan biarkan mereka keluar. Lalu, bocah tua nakal itu mengabaikan mereka, berbalik dan pergi, dan segera menghilang. Juan Ander menghela nafas lega, tidak tahu apa maksud bocah tua nakal itu. Kenapa dia masih harus merebus air di sini untuk memandikan saudara Zen dan lainnya? Bukankah mereka punya kamar mandi di asrama? Buka tutupnya dan biarkan mereka keluar. Perintahnya. Beberapa orang berlari sekaligus. Saudara Zen dan yang lainnya tidak dapat menahannya untuk waktu yang lama. Setelah duduk begitu lama, mereka hampir mati lemas. Tetapi begitu tutupnya dibuka, Brother Zen segera mengubah ekspresinya, dan bau yang kuat langsung keluar. Tunggu. Zen berteriak, tetapi sudah terlambat. 2 orang yang membuka tutupnya tiba-tiba menjadi gelap,
seolah-olah diracun, menoleh dan muntah. Oh, baunya sangat busuk. Bau apa ini? Saudara Zen, apakah kamu buang air di dalamnya? Ah, menjijikkan, aku ingin muntah. Bukan hanya Zen, orang lain yang membuka tutupnya semua mencium bau di dalam tong. Lapisan benda gelap menempel pada saudara Zen dan lainnya, memancarkan bau yang menyengat. Setelah beberapa saat, semua orang tidak bisa menahan muntah. Bahkan Juan Ander, yang berdiri di kejauhan, memerah ketika bau itu ditiup angin. Dia segera berbaring di tanah, muntah, dan sangat bau sehingga dia hampir pingsan. Brother Zen dan yang lainnya bisa menanggungnya pada awalnya, tetapi pada akhirnya, bahkan mereka sendiri tidak tahan lagi, bagaimana bisa begitu bau. Di halaman belakang, suara muntah datang dari waktu ke waktu, satu demi satu. Bocah tua nakal itu tertawa terbahak-bahak sehingga perutnya sakit, dan dia memegangi perutnya sambil tertawa. Oh, begitulah jika tidak dengarkan perkataan orang tua. Jika kamu tidak menderita kerugian, kamu tidak bisa belajar darinya.